Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kita hari ini dapat melakukan kegiatan kita hari ini ya Bu ya. Jadi kita hari ini akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi yang mana ini adalah merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Ibu masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas yang bertujuan kenapa diadakan percakapan pra-observasi ini adalah supaya Ibu nanti lebih siap dan juga lebih bisa mempersiapkan proses pembelajaran dan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk pertanyaan pertama saya pada kegiatan hari ini adalah apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kelas nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua, Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami materi dan konsep tentang sel. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk laporan dan presentasi di depan kelas. Oke, baik. Jadi ada dua TP atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu ya? Ya, benar Bu. Oke, kemudian Ibu Rizka selanjutnya pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai pengembangan kompetensi pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira apa pada pembelajaran kali ini? Baik Ibu. Jadi nanti area pengembangan kompetensi pembelajaran yang dikembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan ini, siswa mampu memahami konsep dan pengertian materi. Dan di bagian keterampilan, siswa dapat membuat sebuah laporan mengenai materi yang dipelajari seperti itu. Oh, baik Ibu. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang akan digunakan seperti strategi, metode, dan model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan? Adapun rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan dari strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial, emosional. Kemudian untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Luar biasa sekali Ibu. Nah, sekarang kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan sel. Ada yang masih ingat pengenalan sel itu apa? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Ini berarti tadi pagi tidak sarapan ya? Kenapa tidak sarapan? Kenapa kira-kira? Bangun kesiangan, bangun ibunya masak. Ya, kemudian sudah diberi uang jajan tetapi tidak beli jajan. Jadi saat belajar fokusnya hilang, nggak tahu kemana. Oke, kalau pagi usahakan harus bangun pagi, kemudian sarapan. Jangan lupa sarapannya bantu orang tuanya terlebih dahulu. Dimudahkan. Jadi kalau misal mau berangkat harus saling cium tangan supaya nanti di sekolahnya untuk menerima ilmu lebih gampang maksudnya. Jadi hari ini Ibu jelaskan, besoknya masih ingat, ada sisa-sisanya. Oke, yang kemarin kita ulangi lagi. Apa pengertian dari sel kemarin? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Dibagi berapa kemarin selnya? Ada berapa? Itu struktur selnya ada dua, yaitu sel tumbuhan dan sel tumbuhan. Kira-kira dari struktur selnya untuk membedakan sel hewan dan sel tumbuhan ada berapa strukturnya kemarin? Yang pertama ada dinding sel, membran sel, vakuola. Yang ada di daun namanya apa? Plastida atau kloroplas. Kemudian apa lagi? Mitokondria. Nah, itu masih ingat. Oke, untuk berikutnya kemarin sudah mengenal sel, maka akan kita lanjutkan lebih tingkat lagi tentang pembagian sel tingkatannya.
harus ada pembagian tingkatannya. Pertama untuk bentukan makhluk itu ada sel. Kemudian yang kedua naik ke jaringan. Apa jaringan itu? Kumpulan dari beberapa sel. Dari jaringan naik lagi menjadi organ. Setelah organ menjadi sistem organ. Organisme. Itu. Bu, kalau nggak ada sel akan terjadi ya? Maka tidak ada makhluk hidup. Tapi syarat ada yang makhluk hidup adalah memiliki sel. Ya, memiliki sel. Oke, kita bahas yang pertama sel kemarin sudah. Kita masuk ke dalam jaringan. Buka bukunya di halaman 10. Oke. Baik, buka Ibu akan bacakan tentang tujuan pembelajarannya ya. Tujuannya pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami konsep pengenalan pada sel. Yang keduanya, peserta didik mampu menyajikan dan membuat laporan tentang hasil diskusi. Nanti kita akan diskusikan bagian sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Oke, kalau sudah mari kita amati PPT yang akan Ibu sajikan di depan ini. Sudah dibagikan, sudah kalian baca, akan Ibu bagikan LKPD untuk per kelompok. Per kelompoknya dibuat 1 menjadi 4, berarti bagian depan ke belakang. 1 kelompok 4 orang. Yang tidak ada bagian bergabung dengan kawannya yang lain. Oke, baik, mari kita dengarkan presentasi salah satu kelompok. Kita lihat hasil dari presentasinya. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel, kemudian melalui proses tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk para siswa. Oke, kita ambil kesimpulan ya untuk pelajaran hari ini bahwa untuk menjadi sebuah struktur organisasi atau organisme maka membutuhkan sel. Sel ini baik digunakan. Selnya kemarin ada yang multiseluler dan uniseluler. Jadi syarat utamanya adalah memiliki sel baru dinamakan dengan makhluk hidup. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan ketemu lagi untuk di minggu depan dengan materi yang berbeda. Kita akan jelaskan tentang para ilmuwan bagaimana mereka menemukan sel-sel yang nanti akan berubah menjadi jaringan, organ, dan organisme. Baik, cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya calon guru penggerak angkatan 10 Yafan Trimala, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Rizka Hidayati,
guru mata pelajaran IPA SMP PGRI 1 Talas. Apa kabar Ibu Rizka? Alhamdulillah baik Ibu, semoga Ibu juga baik. Alhamdulillah baik Ibu Rizka. Baik Ibu Rizka. Pada hari ini, sebagaimana yang telah kita lakukan kemarin, bahwa kita telah melakukan supervisi. Saya melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu Rizka di dalam kelas. Maka di hari ini kita akan melakukan percakapan pasca supervisi atau pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rizka adalah bagaimana perasaan Ibu Rizka setelah melalui pembelajaran kemarin di kelas? Perasaan saya lega sekali karena dapat menyelesaikannya dengan baik. Walaupun pada awal pembelajaran kelas saya grogi mungkin karena dimulai oleh observer, kemudian dilihat sama dengan Ibu, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya dapat rileks dan menyampaikan materi dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kemarin berjalan dengan lancar ya Bu ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan pengembangan kompetensi yang sudah dirancangkan? Apakah juga pengembangan tersebut dan langkah-langkahnya bagaimana Ibu? Dari pengembangan kompetensi kemarin, pengetahuan dan keterampilan ya Ibu. Pengetahuan untuk siswa dapat memahami konsep dan definisi dari apa materi, dan dari keterampilan siswa dapat membuat laporan. Kemudian dari hasil materi yang telah dipelajari, rangkaian saya susun jika ada bagi ajar, kemudian membuat media yang dapat mendukung pembelajaran. Bagus itu Bu. Lalu menurut Ibu Rizka sendiri bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Menurut pendapat saya, sejauh ini sudah berhasil pada pengembangan kompetensi dalam praktik saya mengajar. Mungkin ada beberapa halangan seperti siswa kurang aktif di kelas. Dan saat itu, namun kedepannya saya akan atasi dan perbaiki lagi supaya siswa lebih bersemangat lagi. Luar biasa sekali Bu Rizka. Lalu kedepannya bagaimana yang akan Ibu lakukan kira-kira? Mungkin kedepannya saya akan lebih memperhatikan kesiapan belajar siswa dan juga minat serta gaya belajar mereka, dan juga kesepakatan kelas sehingga pembelajaran kedepannya agar lebih berhasil, dan ini akan secepatnya akan saya lakukan. Wah, luar biasa Ibu Rizka atas diskusi